kadang gimana meyakinkan diri Habib bahwa oh dia itu jodohku. Nah ini problem anak muda nih. Udah tahu kayaknya iya tapi kok gimana ya. Nah meyakinkan diri kita bahwa oh iya dia jodoh saya. Terkait dengan sabar menunggu jodoh yang kita datang. Kadang kan kita tidak disegerakan mendapatkan jodoh. Nah kita kadang suka gak sabar itu menunggu jodoh yang datang sehingga bisa jadi kita memilih secara serampangan. Bisa jadi kita menerima seorang yang sebenarnya tidak pantas kita terima karena akhlaknya buruk, agamanya buruk dan lain sebagainya. Atau naudzubillah kita terjebak dalam perzinahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang jodoh, walaupun sudah beberapa kali, tapi ingin dari sudut pandangnya Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Karena biasanya perspektifnya itu anak-anak muda, Habib, kemudian wah begini begitu. Nah ini kita pengen tahu Habib, perspektif dari Al-Quran dan bimbingan Nabi Muhammad tentang apa sih kriteria orang yang pantas kita nikahi, baik perempuan ataupun laki-laki. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan tazawwajul walud al wadud fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah, nikahilah dengan orang-orang yang penuh kasih sayang, subur. Aku membanggakan tentang umatku besok di hari kiamat. Dan Rasulullah menyatakan an-nikahu min sunnati. Nikah adalah bagian dari sunnahnya Rasulullah. Salah satu sunnahnya Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang berpaling dari sunnahnya Rasulullah maka bukan bagian dari Nabi Muhammad SAW. Yakni maknanya nikah, pernikahan itu syariatnya Nabi. Ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ajarannya yasiru la tu'asiru, permudah jangan dipersulit, perdekat jangan diperjauh. Yasiru la tu'asiru, basyiru, beri kabar gembira yang nyenengin, yang enak kepada masyarakat. Wala tunafiru, jangan bikin bawa berita yang bikin orang jadi kabur, jadi orang nggak tenang, nggak suka. Oh ini kalau udah bicara tentang jodoh, insya Allah semua suka. Allah suka. Semuanya suka. Karena artinya itu menutup pintu perzinahan kan akhirnya. Menutup pintu perzinahan. Kalau mau dipersulit, persulitlah perzinahan. Persulitlah perjudian. Persulitlah yang haram dipersulit. Persulitlah hubungan sejenis. Ya, LGBT. Tapi kalau nikah jangan dipersulit. Permudah. Ketika orang banyak berbicara tentang nikah muda, begitu. Nikah muda terhadap hal ini memang dulu banyak diutarakan oleh orang-orang yang ada di Eropa di sana. Tetapi mereka melakukan perzinahan. Iya. Zina muda nggak ada yang komplain. Iya. Tapi nikah muda mereka komplain. Mereka pikir panjang. Kalau zina muda nggak pikir panjang. Begitu. Terus kita mau mencontoh, mengaplikasikan apa yang mereka lakukan daripada penolakan terhadap nikah muda, begitu. Tapi juga mereka menyetujui tentang zina muda. Apa kita mau ambil satu paket atau cuma setengah paket yang kita ambil? Iya. Atau memang kita nggak ngikut kepada mereka, kita ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang buruk, dampak negatif dari pernikahan muda itu diobati. Itu diobati. Begitu, sebab dampak negatif itu bukan cuma nikah muda doang, nikah tua juga ada. Nikah tua ada. Memang yang cerai anak muda doang, orang tua nggak cerai. Kekerasan dalam rumah tangga pada anak muda aja, dalam pasangan muda. Pasangan tua nggak ada kekerasan dalam rumah tangga, nggak ada skandal dalam rumah tangga mereka. Maka problem pernikahan jangan dibilang ini problem nikah muda. Problem masalah pernikahannya itu yang perlu kita apa problemnya digali, apa problemnya kita perbaiki. Problem tersebut. Jangan ketika yang sakit gigi yang dicabut kepala.
Ini keliru. Keliru. Begitu. Tangan jari yang luka, yang dipotong tangan Amputasi. semuanya, diamputasi semuanya. Ini adalah manusia purba begitu. Ya. Primitif begitu. Tapi kita cendekiawan, orang yang terpelajar, sakitnya di mana, penyakitnya itu yang diobati. Begitu. Dan pernikahan itu baik, bagus. Tapi perlu tanggung jawab besar. Iya, tanggung jawab besar. Tapi bukankah menjaga mata juga tanggung jawab? Nah, menjaga pergaulan anak kita, keluarga kita itu juga tanggung jawab. Begitu. Dan ketika seseorang sudah menikah, otomatis banyak keburukan yang mana dia terselamatkan dari keburukan tersebut. Otomatis. Begitu mau nggak mau. Akan terjaga dari beragam keburukan. Kalau memang ada problem dalam pernikahan muda atau pernikahan tua, ya problemnya itu yang diperbaiki. Karenanya itu selalu dianjurkan mau menikah belajar. Belajar dulu. Belajar untuk pasangan laki-laki, pasangan wanita, apa yang harus mereka pelajari. Sebab dalam menikah itu ada hak, ada kewajiban. Orang sekarang cuma mikirin hak saya, kewajibannya nggak dia pikirkan. Itu namanya intisaf, nuntut hak tapi melupakan kewajiban. Jadilah biasanya kita kadang orang laki-laki ke perempuan tuh, ke istri, hak saya. Baik itu dari suami ataupun dari istri, masing-masing nuntut haknya, tetapi menelantarkan kewajibannya. Tapi jadilah kita fokus apa kewajiban kita. Jalankan kewajiban kita. Adapun yang menjadi hak kita ya kurang lebih. Yang penting kewajiban kita jalankan semaksimal mungkin. Jangan kita kurangi. Dan hak yang menjadi haknya kita ya kalaupun kurang-kurang ala kulli hal nggak jadi masalah. Kurang menjalankan hak saya nggak jadi masalah, tapi jangan kurang menjalankan haknya Allah Ta'ala. Banyak orang yang penting lu masak, sholat nggak penting. Yang penting kamu masak. Yang penting kamu ada buat saya. Kamu sembahyang nggak apa-apa. Ini keliru. Kehancuran rumah tangga di situ. Kalau sudah Allah dikhianati, apalagi pasangan, bakal lebih dikhianati. Haknya Allah aja, Allah pencipta alam semesta, haknya ditelantarkan. Kewajiban dia sama Allah nggak dijalanin. Apalagi kewajiban dia kepada makhluk, kepada istri, kepada suami, lebih bakal ditelantarin lagi. Makanya Nabi bilang, fadfar bidzatid din. Prioritaskan tuh kalau mau cari jodoh, begitu yang agamanya bagus, yang taguannya bagus. Begitu maka kamu bakalan selamat. Tapi kalau udah Allah dikhianati, apalagi yang lain bakal dikhianati. Iya, apalagi kan kalau nggak masak misalnya Habib karena sesuatu dan lain hal, kita masih bisa go food nih. Tapi kalau nggak sholat, nggak ada go sholat tuh. Nggak bisa tuh sholat disolatin ya, kecuali kita mati kan. Nggak bisa kita minta tolong sholatin dong, ya mati berarti. Habib, sama ini Habib. Selain dari kita menilai seseorang dari agamanya, bahwa dia orang baik atau tidak, yang menunaikan semua kewajibannya kepada Allah. Nah, kalau kita juga menjadikan fisik, kekayaan, itu sebagai pertimbangan dalam Islam, diperkenankan nggak? Jadi, oke, saya mau cari yang cantik. Pelengkap. Pelengkap. Artinya, bukan berarti kita tidak mempertimbangkan kecantikan atau fisik. Nabi kan bilang pertimbangan orang menikah itu lidiniha wa jamaliha wa hasabiha wa maliha. Itu pertimbangannya itu karena kecantikan dia, faktor agamanya dia, yakni akhlak dan budi pekertinya. Kemudian karena keturunannya, keluarganya juga, ataupun juga karena karena hartanya. Terus Nabi bilang prioritaskan fadfar bidzatid din. Utamakan tuh nilai agama, nilai akhlak. Maka kalau itu yang jadi prioritas, taribat yadak. Maka kamu akan selamat dari kehinaan. Tapi yang tiga ini ya bukan prioritas. Prioritasnya satu. Ini sekunder. Yang ini ya pertimbangan. Atau kalau pelengkap. Agamanya bagus dan dia cantik, alhamdulillah. Begitu. Agamanya bagus, dia cantik, ada hartanya, alhamdulillah. Begitu keluarganya juga keluarga baik-baik, alhamdulillah. Begitu. Akan tapi fadfar bidzatid din, utamakan yang ini, yang jadi penilaian kita ini. Begitu. Kemudian yang sisanya itu cuma pelengkap aja, pelengkap. Lagian juga wanita, dia hartanya kaya, dianya kaya.
begitu. Tapi kan yang wajib menafkahi bukan wanita menafkahi suami, kamu yang nafkahi dia. Mau dia kaya kayak mau dia presiden, mau dia wakil presiden, begitu dia nggak nafkahin kamu yang nafkahi dia. Iya, betul. Begitu. Terus apa? Mau numpang sama dia. Iya, Kewajiban nafkah tetap kewajibannya suami, bukan kewajiban perempuan. iya. Habib, kadang gimana meyakinkan diri Habib bahwa oh dia itu jodohku. Nah ini problem anak muda nih. Udah tahu kayaknya iya tapi kok gimana ya? Nah meyakinkan diri kita bahwa oh ya dia jodoh saya. Kadang orang itu telat diundur-undur menikahnya karena oh belum yakin. Nah gimana cara kita mengetahui dengan yakin oh ya ini jodoh saya insya Allah? Ya kita nggak tahu sampai udah gobil tuh, nah baru tahu ini jodohnya kita, iya. baru tahu jodohnya kita. Kayak rezekinya kita nggak tahu kalau itu rezeki kita kecuali kalau udah kita telan. Kadang udah telan masih keluar lagi. Iya. Nah begitu juga jodoh kita nggak tahu. Jadi ya maju dulu, jangan mikir. Maju dulu, kita udah ada kesiapan. Begitu kesiapan terutama kita belajar apa kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan. Begitu apa hak dari pasangan kita, apa yang wajib kita lakukan. Begitu. Terus juga berupaya dalam pernikahan itu membuat Rasulullah bangga, tapi membuat Nabi bangga bukan nanti di akhirat, dari prosesi pernikahan, dari proses menuju jenjang pernikahan. Apakah prosesnya membanggakan Nabi atau tidak? Iya. Atau membanggakan tetangga kadang gimana yang dikejar. Karena jangan kecil-kecilan, apa kata tetangga, harus yang gede gitu. Pakai maksiat-maksiat dikit gitu biar orang senang. Dan habis duit nggak sedikit. Habis duit banyak. Buat duit terus siapa yang disenengin? Kadang orang kalau bikin acara tuh ya, saya selalu bilang juga, kalau bikin acara kita mau bikin pengantin bahagia, besan bahagia, mempelai bahagia, tamu girang semuanya. Terus Allah sama Nabi marah sih, ya nggak ada urusan sama saya. Allah mau murka aja, yang penting tamu girang. Nabi mau sedih, mau nangis, mau kesel, masa bodoh. Yang penting tamu girang. Ini orang Islam yang begini, yang ngomong begini. Oh dia sih nggak ngomong, akan tetapi ya itu bahasa tubuhnya begitu. Jangan kita mengutamakan begitu kan kita kebanyakan perkawinan yang kayak begitu akhirnya cuma habis begitu aja. Habis miliaran buat siapa? Mendingan duitnya kasih mempelai. Daripada buat pesta-pesta begitu kasih mempelai. Habis berapa miliar? Habis berapa ratus juta? Kemana? Padahal kalau itu semuanya bisa dialokasikan, dia bisa buat sekian miliar. Ini bisa membiayai 1000 pernikahan orang lain. Bisa membiayai 1000 pernikahan. Coba bikin pesta pernikahan itu dengan pesta pernikahan kita, syukuran pernikahan kita adalah uang yang harusnya kita bikin pesta, kita bikin buat ngawinin orang, dapat 1000 orang kita kawinin. Berbanggalah begitu. Itu saya sih bangga banget kalau ngelihat orang gitu, hebat, salut. Saya jadi ingat ayahnya Habib Ali Zainal Abidin, Malaysia Habib. Ketika menikahkan putranya, itu undangannya besar Habib, tapi semua mustadafin. Allah. Jadi orang-orang yang susah, tukang beca, dan tukang gali kubur yang sudah banyak membantu kita melalui pekerjaannya, tapi mereka kerap kali ketika undangan pernikahan cuma di depan nungguin orang yang pulang dari pernikahan untuk diantar ke rumahnya, dan kemudian mereka jarang makan makanan yang enak ala di pesta pernikahan. Nah ketika beliau mengadakan pesta pernikahan untuk putranya, itu yang diundang mereka, dan itu kita merasakan sekali kebahagiaan itu bukan hanya milik mempelai dan keluarganya, tapi milik mustadafin, dan tentu itu keberkahannya. Limithli hadza falyamalil amilun, yang kayak begitu mesti dicontoh. Yang itu mesti diteladani. Kalau enggak duit buat siapa? Buat girangin setan duit kita akhirnya. Emang duit yang halal enggak keluar kecuali ke jalan yang halal. Begitu, tapi duit dari hasil yang enggak baik ya keluarnya buat yang enggak baik akhirnya. Ini pernikahan seumur hidup cuma sekali. Ya jaga, jangan dikotorin, jangan ada benihnya syaitan. Yang bilang an-nikahu min sunnati, yang bilang nikah adalah sunnahku, itu Nabi Muhammad atau setan? Kan Nabi yang bilang. Artinya nikah, prosesi nikah itu punyanya Nabi Muhammad. Berarti ikut aturannya Nabi Muhammad. Kenapa kok jadi ikut aturannya setan? Kan itu syariatnya Nabi, sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi. Begitu, an-nikah min sunnati, berarti pakai aturan Nabi Muhammad. Apa yang Nabi girang, apa yang Nabi suka. Terus kenapa
ini nikah produknya Nabi Muhammad. Terus yang ngatur di situ campur tangannya setan. WO-nya setan, wedding organizer-nya setan. Iya, kalau emang itu setan bilang zina min sunnati, ya udah silakan. Kalau emang itu zina, pakai caranya setan. Tapi kalau itu nikah, pakai caranya Nabi Muhammad. Nikah min sunnati. Ada apa setan kok jadi WO? Iya, jadi WO-nya. Dan kata Nabi yang paling baik adalah yang paling sederhana ya, maharnya, pernikahannya semuanya. Perlombaan orang kadang sekarang kalau udah nikah, oh lihat nikahnya dia. Saya mau menikah kayak begitu. Ntar yang ini, oh saya mau lebih dari itu. Kompetisi. Ada orang kalau mau berkompetisi, abrakuhun aisaruhun namuhura. Yang paling berkah, yang maharnya paling ringan. Coba kompetisi dalam zuhud, kompetisi dalam kesederhanaan, kompetisi di dalam istiqamah, kompetisi dalam menjaga pernikahan tidak terkontaminasi dengan tangan-tangan setan. Begitu. Kompetisi itu di situ. Begitu. Masalah bajunya apa nggak penting, make upnya kurang lebih nggak penting, begitu. Akhirnya habis buat hal nggak tahu siapa yang menikmati. Dan akhirnya kadang Habib rencana pernikahan ketunda terus karena belum cukup duitnya untuk pesta itu. Iya, belum uangnya nggak cukup untuk restunya setan. Iya. Kalau untuk restunya Allah udah cukup. Restunya Allah cukup, ringan, mudah. Tapi untuk restunya setan nggak ada cukupnya. Iya. Selalu kurang. Begitu, nggak sedikit yang berhutang sampai sebanyak-banyaknya. Terus siapa yang disenengin, habisnya buat apa? Dan biasanya nggak berkah habisnya. Mendingan habis buat maulid, habis buat pengajian. Orang tuh kalau acara perkawinan apa bikin pengajian, ya bikin sholawatan, bikin maulidan, begitu. Semua dapat nikmat. Nah, Habib kita pengen minta tips Habib untuk segera mendatangkan jodoh. Nah ini yang banyak nih. Selain ikhtiar, tentunya ikhtiar di jalannya Allah. Bukan ikhtiar dengan pacaran, bukan ikhtiar dengan perzinahan dan lain sebagainya. Tapi ikhtiar dengan mencari tahu mana sih perempuan atau laki-laki yang bisa saya titipkan diri saya atau saya ambil sebagai amanat bagi diri saya. Nah di luar itu Habib kita pengen minta pertama tips dulu Habib. Dan kemudian doanya yang diajarkan dalam Islam untuk menyegerakan jodoh kita. Asal kita udah ketemu jodoh yang baik, ketemu ya jangan segan untuk orang tuh bukan cari jodoh kadang, bukan cari pasangan untuk dirinya, cari ibu untuk anak-anaknya, begitu, ayah untuk anak-anaknya, begitu. Bukan cuma sekedar cari ya untuk kenikmatan dirinya saja. Tapi dia harus berpikir cari ibu untuk anak-anaknya, cari ayah untuk anak-anaknya. Itu harus difikirkan semacam itu. Cari partner tahajud, partner sholat, partner untuk meniti sirat di akhirat. Begitu. Cari pendamping untuk ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Begitu. Cari yang semacam, udah ketemu yang semacam itu, udah jangan tunggu lama. Bismillah. Ngadep begitu. Ngadep ke bapaknya, ke ibunya udah. Jangan tunggu lama-lama. Karena kalau alasannya pengen saling mengenal juga kita bahkan kepada diri kita sendiri aja. Kadang sampai mati belum kenal sepenuhnya. Kadang misalnya kita baru tahu, oh ternyata kita itu gak suka durian. Itu ketika umur kita puluhan tahun tuh. Baru tahu tuh, apalagi tentang orang lain ya. Tentang orang lain. Nah karena itu kan kekuatan utama kita adalah meminta pilihannya Allah untuk kita. Nah doa-doanya. Ya, kalau kira-kira udah ada beberapa pasangannya maka dia istikharah. Salat istikharah dan baca doa istikharah. Salat istikharah minta agar Allah Ta'ala memberikan pilihan yang terbaik buat dia. Oh pilihannya emang cuma satu, apa yang mau diistikharahin? Ini satu aja susah setengah mati. Ya sebelum melangkah minta dipilihkan, dia lanjut langkahnya atau enggak. Minta begitu agar dimudahkan langkahnya. Istikharah, walaupun cuma satu pilihannya. Istikharahnya berarti iya apa enggak ya? Iya atau enggak, lanjut melangkahnya sekarang atau tidak, begitu. Dan enggak perlu khawatir. Ini Habib banyak yang ditakut-takuti, telat jodoh lu, makanya segera akhirnya enggak punya kesempatan untuk menyeleksi Habib.
Karena awas telat jodoh. Nah itu kalau dalam Islam Nabi menikah umur 25, nggak ada yang bilang telat jodoh. Siti Khadijah menikah sama Nabi Muhammad umur 40, nggak ada yang bilang telat jodoh. Nggak ada yang bilang telat jodoh. Jadi menikahlah di waktu di mana kita mampu ya, bukan mau ya. Iya, di mana kita mampu begitu. Bismillah, jalanin. Kadang bahkan bukan kemauan kita, kemauan netizen, kemauan tetangga kita, kemauan grup WhatsApp kita, sehingga akhirnya pas kita dengan pernikahan itu karena belum siap, ada kenapa-kenapa, mereka kabur tuh, udah gak tanggung jawab atas masalah kita. Masalah pernikahan kita nggak menjadi tanggung jawabnya tetangga, nggak menjadi tanggung jawabnya netizen, nggak jadi tanggung jawabnya tukang komentar di kolom komentar, nggak jadi tanggung jawabnya tamu undangan. Iya. Wah, kan saya nih udah ngundang kamu, nggak jadi tanggung jawabnya dia, begitu. Makanya mereka itu tidak patut menjadi pertimbangan dalam pernikahan kita. Mau nikah aja nggak patut jadi pertimbangan dalam pernikahan kita. Jamuan undangan, tamu undangan, pesta pernikahan, komentar orang, komentar tetangga, begitu. Mereka tidak bertanggung jawab atas pernikahan kita, dan mereka juga nggak harus jadi bahan pertimbangan dalam prosesi pernikahan kita. Begitu. Sukanya mereka, nggak sukanya mereka, nggak. Yang jadi bahan pertimbangan sukanya Allah, nggak sukanya Allah. Sukanya Nabi, nggak sukanya Nabi. Begitu. Adapun makhluk tidak menjadi jangan dijadikan bahan pertimbangan. Sebab ridhonya mereka tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, nggak ada selesai-selesainya. Kurang terus. Nah, Habib, kalau terkait dengan sabar menunggu jodoh yang kita datang. Kadang kan kita tidak disegerakan mendapatkan jodoh. Nah, kita kadang suka gak sabar itu menunggu jodoh yang datang, sehingga bisa jadi kita memilih secara serampangan. Bisa jadi kita menerima seorang yang sebenarnya tidak pantas kita terima karena akhlaknya buruk, agamanya buruk, dan lain sebagainya. Atau naudzubillah, kita terjebak dalam perzinahan karena nganggep gak datang-datang nih jodoh. Nah, bagaimana cara sabar menunggu jodoh gitu? Satu orang datang, ketika ketemu orang dia nggak pakai label di jidatnya aku jodohmu. Iya. Jadi kita nggak tahu jodoh kita yang mana. Dan selektif dalam memilih jodoh silahkan. Akan tetapi selektifnya kita itu prioritaskan faktor pertimbangan karena masalah agama. Agama itu maknanya akhlaknya dia, taqwanya dia, istiqamahnya dia, hubungan dia dengan Allah seperti apa. Jadikan itu sebagai pertimbangan. Dan kalau itu sudah menjadi pertimbangan, begitu, insya Allah nggak disebut serampangan. Iya. Nggak disebut serampangan. Kalau memang pertimbangan karena masalah din, insya Allah nggak serampangan. Apapun hasilnya yang terbaik untuk kita. Iya. Begitu, walaupun dalam tanda kutip ya dari kecantikan serampangan, dari harta serampangan, dari apa lagi namanya, dari nasab serampangan, begitu. Tapi din nggak serampangan, maka semuanya nular nggak serampangan. Ya. Akan tetapi walaupun dari wajah ini istimewa, dari harta istimewa, nasab istimewa, cuma din doang yang serampangan, maka semuanya kacau serampangan, semua kacau. Begitu. Asal dinnya nggak serampangan, insya Allah yang lain semuanya ngikut. Terus ketika kita melakukan sesuatu yang kita prioritaskan Allah Ta'ala, di situ ada keberkahan, dibantu oleh Allah Ta'ala. Soalnya kan ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas, begitu, dan kita nggak tahu masa depan. Ayo. Jadi kita jalanin, begitu, jadikan agama sebagai faktor pertimbangan kita, terus kita jalanin, begitu, sisanya ya kita ikutin takdirnya Allah Ta'ala bagaimana, dan kita jalanin kewajiban kita. Dan jangan banyak nuntut. Dan dalam pernikahan itu nggak berarti orang berhenti belajar, tetap terus belajar. Dan bisa jadi pernikahan itu sebagai jalan jihad kita nggak? Justru kita mendapatkan surga karena kesabaran dalam pernikahan. Oh iya dong, iyalah. Itu di Imam Sya'rani bilang ayyuma imra'atin sabarat ala adza zawjiha, wanita ketika dia sabar terhadap gangguan yang dia terima dari pasangannya, dari suaminya, maka Allah akan berikan kepada wanita tersebut ajar seperti pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun.
Terus ketika laki-laki sabar terhadap gangguan istrinya, maka Allah Ta'ala berikan kepada laki-laki tersebut pahala seperti pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yunus, Nabi Yunus atau Nabi Ayub. Mereka mengalami gangguan, Sayyidina Yunus mengalami gangguan besar Berat. dari istrinya juga, Nabi Ayub juga. Nabi Ayub dia dapat musibah secara umum, Ya. Nah, intinya sabar sama pasangan ya harus. Kita hidup sendiri aja mesti sabar. Iya. Terus sekarang nambah pasangan, ya mesti sabar. Ini orang baru, ya kita mesti lebih bersabar lagi. Ntar punya anak, sabarnya harus lebih lagi. Intinya sabar, kuncinya sabar. Kalau nggak sabar, istri nggak sabar, nggak bertahan lama. Suami nggak sabar, nggak bertahan lama. Sabar, tahu kapan waktunya ngomong, tahu kapan waktunya diem. Kadang nggak harus disautin, ya diem aja. Oh iya, ya itu doang. Kadang begitu doang. Kadang juga pasangan kita kalau cekcok, mereka tuh nggak minta jawaban dari kita. Pokoknya lu diem aja, lu jangan nyaut, udah. Intinya kan begitu. Kalau nyaut walaupun benar salah udah. Jangan nyaut, pokoknya diem aja. Cuma perlu bilang, oh iya, udah senang dia, senang. Begitu, nyerocos beberapa menit, setengah jam, begitu udah gitu. Oh iya, makasih, maaf ya. Sudah. Selesai. Tapi kalau disautin, udah begitu. Kasur di bawah tuh. Iya. Dan itu pembelajaran dari Sayyidah Maryam gitu ya. Kadang kita harus berpuasa ngomong. Harus puasa. Jangan nyaut, nggak harus disautin, nggak harus dijawabin. Iya aja, senyum aja dengan akhlak. Terus juga Asya binti Muzahim, suaminya adalah Fir'aun. Ada gak yang lebih jahat dari Fir'aun? Gak ada. Tapi dia gak pernah minta cerai sama Fir'aun. Nabi Nuh, istrinya sampai ditenggelamin sama Allah Ta'ala. Nabi Lut, istrinya ditelan sama bumi, ditebalikan bumi di atas kepalanya. Tapi gak pernah dia jatuhin talak. Tetap status mereka sampai hari ini. Status mereka itu sampai hari ini, Asya binti Muzahim imra'atu Fir'aun. Di Quran statusnya imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Dan status istrinya Nabi Nuh imra'at Nuh, imra'at Lut. Statusnya mereka begitu. Artinya sampai sekarang belum dijatuhin talak. Dan sampai sekarang nggak minta talak. Begitu. Artinya kesabaran mereka tuh sangat luar biasa. Terus juga intinya tuh harus bersabar, harus nerima, begitu. Dan bersyukur juga. Dan syukur udah nikah, di sana ada yang jomblo ya. Syukur sudah punya anak, ada orang yang belum dikaruniai anak atau bahkan sampai wafat tidak dikaruniai anak ya. Subhanallah, mesti banyak nerima, banyak syukur. Banyak nerima. Nggak bisa kita menuntut sesuatu yang bukan di tangan kita, tapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga sabar dalam mendidik pasangan untuk menuju jalannya Allah ya. Ada Nabi Yunus, dia dalam munajatnya kepada ya Allah, kalau masih ada yang tersisa dari hukuman saya yang harus saya terima di akhirat, maka majuin aja di dunia. Jangan kau hukum saya di akhirat, kata Nabi Yunus. Maka Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Yunus, ugubatak tatazawaj bintu fulan. Hukumanmu kamu menikah kepada anak dari keluarga fulan. Begitu. Itu hukumannya kamu. Begitu. Kalau udah menikah dengan itu, ya udah kamu sabarin, impas. Udah istrinya, masya Allah luar biasa, meneror, mengganggu. Ada lagi satu lagi Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, wali besar nih, wali besar Abu Yazid Al-Bustami. Itu beliau sama istrinya itu kadang sampai bukan cuma mulut doang, istrinya bukan cuma main mulut aja, main tangan, kadang pakai sendal. KDRT tapi istri ke suami ya? Istri ke suami. Dan beliau nggak membalas, beliau sabar sampai sehari itu udah nggak kuat, dia kabur dari rumah. Dia kabur dari rumah, dia bilang sudah, saya mau melanjutkan, mau fokus dengan hubungan saya kepada Allah Ta'ala. Dia tinggalin, dia sudah jadi wali. Begitu, tapi dia udah deh, saya mau tinggalin ini semuanya, dia kabur fokus dari rumah, mau menempuh jalan siyahah, udah berpetualang sebagai sufi. Baru dalam awal perjalanannya dia lihat ada 3 orang di satu tempat peribadatan di goa, bilang udah ini saya mau berkawan sama mereka deh, para sufi-sufi tersebut.
Tapi saya mau lihat dulu mereka makannya dari mana. Diamati dari kejauhan. Ketika tiba waktu makan mereka, itu mereka pada doa qomat kamit, nggak taunya turun makanan dari langit. Subhanallah. Jangan bilang, mana bisa begitu. Di dalam Al-Quran, Siti Maryam, dia bukan Nabi, bukan Rasul. Sayyidina Zakaria bilang, ya Maryam, anna laki hadha, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu ada. Itu dari kalangan umat Bani Israel, walinya Bani Israel begitu, apalagi wali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun makanan. Akhirnya datang dah Abu Yazid Al-Bustami kepada mereka. Ditanya, kalian makan dari mana? Ya dari doa tadi. Kita makannya kita dari situ, rezekinya kita dari situ, dari Allah. Kesibukan kita beribadat. Di padang pasir, di goa, di gunung, gak ketemu manusia. Makannya kita dari situ. Baca apaan? Kita bertawassul. Bagaimana tawassul? Ya Allah, demi anugerah yang kau berikan kepada Abu Yazid Al-Bustami karena kesabarannya kepada istrinya, maka turunkan makanan buat kami. Abu Yazid dengar begitu, dia melongok, dia diam. Terus dikabulkan gara-gara kalian tawassul dengan Abu Yazid Al-Bustami. Iya, dia wali yang mendapatkan kedudukan tinggi karena sabar kepada istrinya. Dengar gitu Abu Yazid bilang, pulang, balik ke istrinya. Ketika dia balik ke istrinya, dia dapati istrinya baik, senyum, ramah, menyambut dengan penuh kasih sayang. Sampai Abu Yazid nanya, kok kamu baik sih sekarang? Itu emang suami begitu ya. Istrinya kurang ajar, dia komplain. Istrinya baik, dia tanya, kenapa, lu mau apa? Ada apa-apa nih? Ada apa? Dia bilang, kok kamu baik sih? Dia bilang, amalan inkasyafas sitar. Tabir sudah tersibak. Saya memang ditugaskan untuk menguji kamu, untuk meningkatkan, mendongkrak kewalian kamu. Jadi saya memang ditugaskan menteror kamu. Terus boleh jadi setan itu, gangguin. Menteror kamu, saya ditugaskan menteror kamu untuk meningkatkan kewalian kamu. Sekarang kamu udah tahu, ya sudah, kembali ke mode normal lagi. Berarti kayaknya HP istri yang sering bunyi Shopee, Tokped itu kayaknya memang mereka lagi mode bikin kita jadi wali itu kayaknya. Terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya, tips-tipsnya, dan semoga ini jadi pegangan bagi kita. Dan intinya adalah bahwa Habib jelaskan dari tadi, jodoh di tangan Allah. Sehingga kalau kamu ingin mendapatkan jodoh itu, dekati Allah, bukan dekati orang yang kita anggap sebagai jodoh kita. Karena bisa jadi orang yang kita dekati seolah-olah itu jodoh kita, dia bukan jodoh kita, karena jodoh itu di tangan Allah. Sebagaimana Zulaiha ketika mendekati Yusuf, dia tidak mendapatkan Yusuf, tapi ketika dia mendekati Allah, dia mendapatkan cintanya Yusuf. Dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.